Halo, selamat pagi semuanya. Hari baru pasti semangat baru ya, untuk kalian dan untuk kita semua. Perkenalkan saya Sristiani, pada video kedua dan ketiga saya sudah memperkenalkan diri, coba kalian tonton di video kedua dan ketiga, sebelum ini. Eee, untuk yang baru pertama kali melihat dan menonton video, yang saya buat, saya ingin memperkenalkan diri. My name is Ristiani, you can call me Sri Tia Aryani. Yes. Selanjutnya pada video ketiga kali ini kita akan membahas mengenai apa? Mengenai filsafat pendidikan. Filsafat itu apa? Pendidikan itu apa? Filsafat adalah suatu cara berpikir yang mendalam untuk mencari suatu kebenaran, sedangkan pendidikan adalah suatu proses untuk mengembangkan potensi diri melalui kegiatan belajar. Sehingga filsafat pendidikan dapat diartikan adalah suatu pemikiran yang mendalam mengenai suatu pendidikan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama adalah terminologi filsafat pendidikan dalam pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia. Dan yang kedua adalah Pancasila sebagai landasan kebijakan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, terminologi filsafat pendidikan dalam pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia. Terminologi apa? Terminologi adalah suatu definisi untuk menjelaskan suatu istilah. Dan di sini adalah istilah dalam filsafat pendidikan dan pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia. Sebelum menginjak ke pembahasan, saya ada kata untuk menggugah semangat kita semua, yaitu ubahlah hidupmu hari ini, jangan bertaruh di masa depan nanti. Bertindaklah sekarang tanpa ditunda-tunda lagi. Makna dari kalimat tersebut saya mengambil suatu makna bahwa jika kita mempunyai keinginan yang bisa dilakukan pada hari itu juga, kita lakukanlah pada hari itu juga. Jangan bertaruh di masa depan nanti karena kita tidak tahu masa depan akan seperti apa, dan alangkah baiknya kita jangan menunda-nunda jika di hari ini kita bisa melakukannya. Dan selanjutnya, yang makna saya dapat ini adalah kita dituntut untuk maknanya yang saya pelajari bahwa kita itu dituntut untuk disiplin. Makna makna yang terkandung dalam kata tersebut menurut saya. Nah, jadi untuk kalian semuanya yang kalau mempunyai rencana ataupun mempunyai keinginan, alangkah baiknya kalian melakukan pada hari itu juga jika kalian bisa pada hari itu juga. Karena yang seperti katakan tadi, rencana Tuhan itu tidak bisa kita duga, tidak bisa kita ketahui sebelumnya. Setelah itu kita akan membahas mengenai terminologi filsafat pendidikan. Nah, filsafat itu apa tadi di depan sudah saya singgung ya, mengenai pengertian filsafat, dan ini lebih jelasnya kita bahas pengertian filsafat itu menurut para ahli. Filsafat, maaf, nah, filsafat menurut Plato itu adalah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Bahwasanya kebenaran sebelumnya itu sudah asli, sudah betul, tapi dicari dan digali lagi. Itu menurut pendapat Plato pada tahun 427 sampai 348 sebelum Masehi itu. Nah, yang kedua mengenai filsafat pendidikan diartikan oleh Aristoteles pada 382 sampai 322 sebelum Masehi, bahwa beliau mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Bahwasanya filsafat itu mencakup semuanya, bukan hanya satu bidang saja, dua bidang saja, bahkan alam semesta ini bisa didasari oleh filsafat, bisa dicari dan digali lagi melalui pemikiran filsafat. Nah, selanjutnya mengenai filsafat diartikan lagi sama ahli yang bernama Zamin dalam dalam bukunya Watra tahun 2007 di halaman 4. Beliau mengatakan bahwa
Filsafat adalah pemusatan pikiran sehingga manusia menemui kepribadiannya. Berarti melalui filsafat kepribadian ataupun pemikiran itu dapat digali, bahwa filsafat itu kan mencari suatu kebenaran. Filsafat itu dalam pemikiran Yamin, makna yang saya dapat adalah makna yang bisa saya uraikan adalah mengenai pemusatan pikiran yang lebih mendalam lagi. Nah, sedangkan pengertian pendidikan itu dibedakan menjadi dua, yaitu secara khusus dan secara luas. Pendidikan secara khusus adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Itu disampaikan oleh menurut Langevelk dalam buku Sadullah tahun 2002 pada halaman 54. Sedangkan secara luas, pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik yang berlangsung sepanjang hayat, sejak manusia terlahir. Menurut Henderson dalam buku Sadullah tahun 2012, halaman 55. Jadi, filsafat pendidikan itu adalah suatu pemikiran tentang filsafat untuk mempelajari, untuk mengembangkan potensi diri. Dan filsafat erat kaitannya dengan pendidikan, karena filsafat akan membantu untuk mengolah pendidikan. Nah, pengertian filsafat pendidikan itu juga saya ambil lagi dari Al-Saibani tahun 1979, bahwa filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran yang teratur, yang menjadi filsafat sebagai jalan yang untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Yang dimana ini sangat berpengaruh pada proses pendidikan karena itu untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan sehingga pemikiran dan tindakan itu akan selaras. Menurut Hasan Langgulu, filsafat pendidikan adalah penerapan metode dan pandangan filsafat dalam bidang pengalaman manusia yang disebut pendidikan. Bahwa dalam penerapan ataupun metode pandangan filsafat dalam bidang pengalaman itu bisa disebutkan sebagai pendidikan. Manusia dapat belajar melalui pengalaman, dan pengalaman tersebut bisa disebut sebagai pendidikan. Dan yang ketiga, menurut Jalaluddin dan Abdullah Idi, menurutnya adalah filsafat pendidikan adalah kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan filsafat umum dan menitik beratkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat umum dalam upaya memecahkan persoalan dan pendidikan secara praktis. Di sini ditegaskan ya bahwa filsafat itu dapat mengatasi suatu persoalan-persoalan dalam pendidikan secara praktis melalui pemikiran yang mendalam. Dan yang ketiga, menurut Gandhi Hawe, bahwa filsafat pendidikan adalah penerapan upaya metodis filsafat untuk mempersoalkan konsepsi-konsepsi yang melandasi upaya-upaya manusia di dalam membangun hidup dan kehidupannya untuk menjadi semakin baik dan berkualitas. Jadi filsafat ini dapat membantu untuk mengoreksi dari pemikiran sebelumnya untuk menjadi lebih baik di kedepannya. Untuk yang slide berikutnya, pemikiran filsafat pendidikan menurut filsuf asal Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa dia memikirkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, filsafat pendidikan dalam metode pembelajaran sistem Among. Among itu apa? Among adalah, menurut saya itu adalah sebagai guru yang memberikan pengajaran. Nah, di sini menegaskan bahwa proses pendidikan pembelajaran itu sangat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan siswa. Yang kedua, guru berperan untuk memperhatikan lingkungan sosial kemasyarakatannya dan lingkungan fisiknya. Jadi di sini itu guru itu sangat berperan penting dalam
pembelajaran anak. Guru peran utama. Dari uraian tersebut itu dapat dilihat dalam Sumbangsih Ki Hajar Dewantara bahwa ada ing ngarsa Sang Tulodo ing madya ambangun karsa tutwuri handayani. Dan konsep itu pastinya sumbangan itu tidak asing untuk kita dengar, tidak asing lagi bagi kita untuk kita dengarkan, dan tidak asing lagi untuk kita tidak mengetahui bahwa semuanya pasti sudah mengetahui sumbangsih yang disusun dan dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu pemikiran selanjutnya yaitu konsep tripusat pendidikan. Bahwa ada tiga, tri itu artinya tiga, berarti ada tiga konsep, ya, diantaranya yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Mengapa ada hal tiga ini? Bahwa lingkungan keluarga itu adalah lingkungan yang utama yang dapat membantu mewujudkan suatu karakter atau membentuk karakter dalam diri individu. Di mana lingkungan keluarga adalah sekolah pertama dan sekolah utama di individu membentuk kepribadiannya. Dan yang kedua, lingkungan sekolah ini sangat berpengaruh terhadap individu karena lingkungan sekolah itu dapat membantu mengembangkan potensi bakat minat siswa diri individu atau diri individu untuk menjadi lebih maju dan lebih berkembang dan lebih mudah menyalurkan suatu keinginannya melalui lingkungan sekolah. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang luas, di mana masyarakat jika sudah keluar dari keluarga, lepas dari lingkungan sekolah, akan bertemu dengan lingkungan masyarakat. Sehingga siswa perlu memperhatikan keadaan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah itu sangat mendukung untuk siswa atau individu memahami suatu tindakan yang positif untuk bisa menjadi suatu pendidikan atau pembelajaran untuk ke depan menjadi lebih berkembang dalam pemikiran yang positif untuk mengembangkan potensi mereka dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah keluarga sebagai wadah pendidikan alamiah. Di sini dikatakan bahwa guru sebagai pengasuh di sekolah berupaya untuk berinteraksi layaknya orang tua. Namun di sini guru kan tidak bisa sepenuhnya untuk menggantikan orang tua. Namun di sini diumpamakan bahwa guru itu sebagai pengasuh dan berinteraksi layaknya orang tua untuk bisa mendekatkan dengan peserta didiknya. Dan yang kedua adalah itu bisa memberikan acuan bahwa di depan itu memberikan teladan, guru itu memberikan teladan, di tengah membangun kesempatan untuk berkarya, dan dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Bahwa guru itu memberikan teladan dan sikap yang positif untuk bisa ditiru oleh peserta didiknya. Dan di tengah membangun kesempatan untuk berkarya. Di sini dapat dikatakan bahwa sekolah itu perantara untuk berkarya, membangun potensi, dan lain sebagainya. Sehingga guru itu sangat berperan aktif dalam membantu siswa untuk berkarya. Dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Guru itu memberikan motivasi semangat kepada peserta didiknya. Sehingga bisa dikatakan adalah guru itu sebagai layaknya orang tua. Namun tidak bisa sepenuhnya menjadi orang tua mereka pada lingkungan keluarga. Yang berikutnya, kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan. Menurut pada sudut pandang filosofis secara universal, bahwa Indonesia memilih pola pendidikan seumur hidup. Telah ditetapkan bahwa semua manusia, semua individu memiliki kewajiban atau memiliki hak untuk belajar seumur hidupnya. Dan yang kedua, Indonesia itu melaksanakan pendidikan untuk semua, bahwa pendidikan itu luas dan tidak mencakup usia. Sehingga pendidikan itu untuk semua. Kapan saja dan di mana saja semua individu itu bebas untuk melaksanakan suatu pendidikan. Dan pembahasan topik yang kedua yaitu
Pancasila sebagai landasan kebijakan di Indonesia. Mengapa Pancasila sebagai landasan pendidikan di Indonesia? Yang pertama, Pancasila itu sebagai dasar negara mampu memberikan acuan untuk menjadi manusia yang berkarakter dan bermoral tinggi, sehingga Pancasila dipercaya sebagai landasan teori untuk menghasilkan putra bangsa sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua itu agar terciptanya manusia Indonesia yang cerdas, sehingga berperilaku baik maupun mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik serta beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sebagai negara yang berketuhanan itu harus bisa bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang mengapa tadi Pancasila bisa dijadikan sebagai landasan, karena Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku baik bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia, dan pendidikan karakter memang seharusnya itu diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan filsafat pendidikan Pancasila itu dapat diartikan sebagai aspek rohaniah atau spiritual sistem pendidikan nasional. Karena apa? Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 itu tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional itu bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, baik dalam bidang keterampilan, kemampuan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, hakikat Pancasila yang mendukung dipakainya sebagai dasar filsafat pendidikan adalah ada 5, yaitu Pancasila diakui sebagai filsafat bangsa dan dasar negara. Yang kedua, Pancasila telah ditetapkan sebagai paradigma pembangunan bangsa. Yang ketiga, hakikat Pancasila baik dalam keseluruhan maupun sila demi sila telah diberikan rumusan yang jelas. Dan yang keempat, hakikat Pancasila diposisikan sebagai hal yang universal. Dan yang kelima, hakikat Pancasila dapat mencakup ide-ide pokok berbagai filsafat yang ada. Penjelasan dari hakikat tersebut dapat kita rangkum dan kita jelaskan di sini, bahwa tujuan dalam butir Pancasila sebagai dasar pelaksanaan pendidikan yang berkarakter. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mempunyai nilai-nilai keimanan dan ketuhanan, bahwa bagi peserta didik dituntut untuk selalu takwa dan beriman sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, agar si peserta didik itu mampu memaknai suatu pendidikan dengan didasari pada kewajiban mereka sebagai makhluk Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan, sehingga sila pertama itu sangat mengacu pada kehidupan individu dalam suatu memaknai pendidikan itu sebagai kewajiban untuk sebagai makhluk Tuhan, sehingga nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketuhanan harus ditanamkan dalam diri peserta didik. Dan yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kedua ini adalah nilai-nilai kemanusiaan, yaitu dapat membentuk siswa peserta didik yang mampu untuk memberikan pengakuan bagaimana layaknya manusia, dan nantinya seseorang yang telah mendapatkan pendidikan itu dapat menghargai hak manusia yang sesuai dengan makna dan sila kedua. Karena manusia itu hidup berdampingan dan harus bisa bersosialisasi, sehingga untuk menghargai sesama manusia atas hak-haknya, walaupun negara itu berbeda, beragam budaya, tradisi, agama, bahkan kepercayaan, dan pola hidup, dan lain sebagainya. Sehingga nilai kemanusiaan ini sangat ditanamkan dalam diri peserta didik sejak dini. Dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia.
Nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga ini adalah untuk menjadikan peserta didik dapat bersatu dengan peserta didik lainnya. Bahwa sudah saya katakan tadi, negara Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika yang beragam suku, budaya, tradisi, kepercayaan, agama, dan lain sebagainya. Dan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini mengandung nilai kerakyatan, yang dimana dapat menjadikan setiap orang menjadi lebih demokratis, aktif, dan kritis dalam memberikan solusi pada setiap masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Karena negara Indonesia adalah negara yang demokratis, mengutamakan kepentingan rakyat, bahwa dari, untuk, dan oleh rakyat. Sehingga demokratis dalam pemilihan apapun itu diterapkan di Indonesia. Sehingga nilai kerakyatan dapat diaplikasikan dengan baik. Bahwa nilai kerakyatan itu dapat ditanamkan dalam dunia pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan saja untuk pemilihan ketua kelas itu secara voting ataupun secara demokratis. Sehingga nilai demokratis itu dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Yang kelima, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung pada sila kelima yaitu nilai keadilan, bahwa untuk menciptakan bibit yang mampu memberikan keadilan sosial bagi lingkungan yang ditempatinya, dalam arti bahwa ketika seseorang sedang berbaur dengan temannya, maka orang itu tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, artinya itu sama rata, sama rasa. Tidak boleh membeda-bedakan. Yang ini dari budaya ini, yang ini dari suku ini, yang ini dari agama ini, yang ini dari kepercayaan ini. Bahwa satu negara itu satu kesatuan, satu keadilan, satu kerakyatan, dan satu keimanan, satu kemanusiaan. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Seperti yang tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan adalah cara berpikir lebih mendalam untuk mencari suatu kebenaran dalam pikiran pendidikan. Sedangkan Pancasila sebagai landasan kebijakan pendidikan di Indonesia untuk sebagai acuan dalam membentuk manusia yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia yang merupakan bagian dari falsafah hidup bangsa. Demikian video presentasi dari saya. Thank you for watching. Salam Rahayu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk pembahasan yang berbeda dan untuk tampilan yang berbeda. Salam Rahayu.